Selamat siang Bu dosen, perkenalkan nama saya Juan Rafael dengan NIM 2174 2012-72 dari Fakultas Hukum dari kelas M. Saya akan menjawab pertanyaan soal UTS pengantar ilmu hukum. Yang pertama, perbedaan pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Perbedaan pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia. Yang pertama adalah PHI mempelajari hukum positif yang secara khusus berlaku di Indonesia. Artinya PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum, lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya dan apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif atau dogmatif hukum. Yang kedua, PIH merupakan pengantar untuk memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum secara umum. Yang ketiga, PIH mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya, yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi berlaku pada masyarakat hukum lainnya. Selanjutnya, PIH mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar filsafahnya dalam arti kerohanian masyarakat. Jadi kesimpulannya, pengantar ilmu hukum membahas atau mempelajari dasar-dasar hukum secara umum atau yang berlaku secara universal, misalnya mengenai pengertian-pengertian, konsep-konsep dasar, dan teori-teori hukum, serta sejarah terbentuknya lembaga hukum dari sudut pandang filsafat kemasyarakatan. Sedangkan PHI atau Pengantar Hukum Indonesia mempelajari konsep-konsep, pengertian-pengertian dasar, dan sejarah terbentuknya hukum dan lembaga-lembaga hukum, aturan-aturan hukum, serta teori hukum positif yang ada di Indonesia. Selanjutnya, jelaskan sistem hukum yang ada di dunia. Jadi, sistem hukum yang ada di dunia yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental atau bisa disebut civil law system atau sistem hukum sipil berkembang atau dianut di negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum Eropa kontinental ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan sistem hukumnya dalam sistem hukum Eropa kontinental. Jadi hukum digolongkan menjadi dua bagian utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Yaitu hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan negara. Yang masuk golongan hukum publik diantaranya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Adapun hukum privat itu mencakup peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dan dalam memenuhi kebutuhan hidup hidupnya. Yang termasuk hukum privat adalah yaitu hukum sipil atau hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya adalah sistem hukum Anglo-Saxon atau Common Law System. Common Law System ini adalah Common Law System berkembang di negara Inggris, menyebar ke negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam hukum ini, sumber utamanya adalah putusan hakim atau pengadilan atau jurisprudensi. Putusan hakim mewujudkan kepastian hukum melalui keputusan hakim itu. Prinsip dan kaedahnya hukum dibentuk dan mengikat umum. Selain keputusan hakim, juga kebiasaan dan peraturan tertulis yang terbentuk dalam undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui juga, sebab pada prinsipnya terbentuknya dan kebiasaan dan peraturan tertulis itu bersumber dari putusan pengadilan. Namun demikian, putusan hakim atau pengadilan atau kebiasaan dan peraturan hukum tertulis itu tidak tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas dalam kodifikasi, seperti yang terjadi dalam sistem hukum Eropa kontinental. Pada sistem pengadilan Anglo-Saxon atau Common Law, sistem peradilannya menganut sistem juri, di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa
dan memutuskan hukumnya. Sementara juri memeriksa peristiwa atau khususnya kemudian menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara. Yang selanjutnya adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Sistem hukum adat ini adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial silih berganti dari waktu ke waktu. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan atau situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya karena sumbernya tidak tertulis. Hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah Nabi atau hadis, ijma, dan qiyas. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan tugas, tujuan, dan fungsi hukum. Jadi, berikut adalah tujuan dari hukum. Yang pertama adalah kaidah hukum memiliki tujuan yang melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Kedua, mengatur hubungan antar sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Selanjutnya, hukum melindungi kepentingan manusia, baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Selanjutnya, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberikan nafkah hidup, tetapi juga memberikan makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Selanjutnya, hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Selanjutnya adalah fungsi dari hukum. Yang pertama, sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Selanjutnya, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Selanjutnya, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya, sebagai sarana dalam penggerakan pembangunan. Selanjutnya, sebagai fungsi kritis melakukan pengawasan baik secara aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Selanjutnya, fungsinya sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Sebagai alat melakukan alokasi kewenangan terhadap putusan terhadap badan pemerintahan, sebagai alat stimulasi sosial, hukum bahkan alat yang menggunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Yang keempat, jelaskan penggolongan hukum. Jadi penggolongan hukum ada banyak, ada berdasarkan bentuknya dan lain-lain. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum itu terbagi dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya, Undang-Undang 145, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Hukum tertulis ada dua juga. Ada hukum tertulis yang dikodifikasi, ada yang tidak dikodifikasi. Hukum tertulis yang dikodifikasi adalah hukum yang disusun lengkap secara sistematis, teratur, serta dibukukan, sehingga tidak lagi diperlukan peraturan pelaksanaan. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, ini adalah dia tidak disusun dengan sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah. Karena itu, hukum ini masih sering memerlukan peraturan-peraturan dalamnya untuk menerapkannya. Jadi, selanjutnya adalah hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis itu berlaku dan serta diyakini oleh masyarakat.
dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk dalam prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat, seperti hukum adat, hukum agama, dan lain-lainnya. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Jadi ada 5 jenis hukum berdasarkan sumbernya, yakni undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan hukum ilmu. Yang pertama adalah, menurut sumbernya adalah undang-undang. Undang-undang atau hukum undang-undang disebut sebagai wet rights adalah jenis hukum yang terletak dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini adalah jenis hukum yang berlaku di dalam peraturan-peraturan atau kebiasaan adat. Selanjutnya hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara melalui sebuah perjanjian antar negara atau traktat. Selanjutnya hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah jenis hukum yang muncul karena adanya keputusan hakim yang menjadi rujukan hakim yang selanjutnya dalam memberikan keputusan dalam pengadilan. Selanjutnya hukum ilmu. Jenis hukum ilmu ini pada dasarnya terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Yang ketiga, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada 2 jenis hukum berdasarkan sifatnya, yakni hukum yang bersifat memaksa dan yang mengatur. Jadi hukum yang bersifat memaksa ini adalah jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus dan mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukum bagi perkara pidana. Maka dalam perkara pidana adanya sanksi secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait. Yang keempat adalah penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada 3 jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Penggolongan yang pertama hukum nasional. Hukum nasional adalah jenis hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu. Hukum nasional harus dilaksanakan oleh warga negara tersebut. Yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara negara dalam hubungan internasional. Hukum internasional ini berlaku secara universal, yang berarti dapat berlaku secara keseluruhan terhadap negara-negara yang mengikat diri dalam perjanjian internasional tersebut. Selanjutnya adalah hukum asing. Hukum asing adalah jenis hukum yang berlaku di dalam wilayah masyarakat tertentu, wilayah negara tertentu, dan tidak berlaku pada negara yang bersangkutan. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya ada 3 jenis. Yang pertama adalah hukum positif, yang kedua hukum negatif, dan yang ketiga adalah hukum alam. Berikut hukum alam. Yang pertama berdasarkan waktunya atau hukum yang pertama adalah ius constitutum atau hukum positif. Hukum positif jenis hukum yang berlaku sekarang hanya bagi suatu masyarakat tertentu di daerah tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. Selanjutnya adalah ius constituendum atau hukum negatif. Selanjutnya adalah ius constituendum. Ius constituendum adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku di waktu yang akan datang. Contohnya adalah rancangan undang-undang yang masih dirancangkan dan akan diterapkan. Selanjutnya adalah ius natural atau hukum alam. Hukum alam yang disebut dengan ius natural atau antar waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja, di mana saja, dari dulu sampai sekarang. Jadi hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlakunya selama-lamanya, tanpa siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya adalah hukum keadilan
yang salah harus dihukum. Selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Ada dua jenis-jenis yang berdasarkan wujudnya, yakni hukum objektif dan hukum subjektif. Yang hukum objektif adalah jenis hukum yang mengatur antara hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Jadi hukum ini dalam artian dalam suatu negara berlaku secara umum dan tidak mengenai terhadap orang atau golongan tertentu saja. Yang kedua adalah hukum subjektif. Jenis hukum yang muncul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum jenis ini juga sering disebut sebagai hak. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ada dua jenis-jenis, yakni hukum publik dan hukum privat. Yang pertama hukum publik, atau juga disebut dengan hukum negara. Jenis hukum ini hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hubungan publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau publik dalam ruang lingkup masyarakat. Hukum publik dibedakan menjadi beberapa macam lagi, yaitu hukum pidana. Yang hukum pidana ini mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan serta membuat larangan dan terdapat sanksi juga. Selanjutnya adalah hukum tata negara, yaitu jenis hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Yang selanjutnya adalah hukum tata usaha negara, yaitu hukum publik yang mengatur tentang tugas dan kewajiban para pejabat negara secara administratif. Selanjutnya hukum internasional. Hukum internasional ini hukum publik yang mengatur hubungan antara negara seperti perjanjian internasional, hukum perang internasional dan sejenisnya. Selanjutnya adalah hukum privat atau hukum sipil. Hukum privat atau hukum sipil adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Jenis hukum privat memfokuskan kepada kepentingan perseorangan. Jadi hukum privat ini dibedakan lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hukum perdata. Hukum perdata ini adalah hukum privat yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Misalnya itu hukum keluarga, hukum perjanjian, hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum perkawinan, dan hukum lainnya. Selanjutnya adalah hukum perniagaan. Hukum perniagaan adalah jenis hukum privat yang mengatur hubungan antara individu di dalam kegiatan perdagangan. Misalnya itu hukum jual beli, hutang piutang, hukum mendirikan suatu perusahaan dagang, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Cara mempertahankan itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama hukum material dan hukum formal. Jadi hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya itu adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah hukum formal. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Contohnya dalam hukum pidana itu dia tulis dalam hukum hak acara pidana, dan dalam perdata itu tertulis di hukum acara perdata atau KUHP. Pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian disiplin ilmu hukum serta pembagian ilmu hukum. Jadi disiplin hukum atau disiplin ilmu hukum adalah suatu sistem ajaran tentang adanya kenyataan atau gejala hukum yang ada di tengah pergaulan hidup manusia. Jadi disiplin hukum itu terbagi lagi. Yang pertama adalah ilmu hukum. Jadi ilmu hukum itu adalah suatu pengetahuan mengenai masalah yang sifatnya manusiawi atau pengetahuan tentang benar atau tidaknya menurut harkat kemanusiaan. Ilmu hukum itu ilmu hukum yang bersifat formal tentang hukum positif. Jadi ilmu hukum adalah suatu cara untuk mempelajari hukum yang bersifat abstrak, umum, dan teoritis dengan mengungkapkan azas-azas yang pokok dari hukum.
Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan dengan pokok pembahasannya yang sangat luas, yaitu meliputi hal-hal filsafat, sosiologis, historis, dan maupun komponen-komponen analitis dari teori-teori hukum lainnya. Jadi dengan itu kita mengetahui ruang lingkup ruang lingkup dari ilmu hukum. Yang kedua adalah filsafat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari hukum, yang mengemukakan tentang dasar-dasar kekuatan yang mengikat dari hukum atau hakikat hukum. Jadi filsafat itu sebagai central activity, di mana si filsafatnya akan mengarahkan aktivitas manusia yang mencakup dengan mengenai makna-makna kebenaran dan hubungan logis di antara ide-ide dasar yang tidak dapat dipecahkan dengan ilmu empiris. Karena filsafat hukum membangun pola pikir seseorang untuk melihat dari berbagai sisi. Selanjutnya adalah politik hukum. Jadi politik hukum adalah sarana bagi masyarakat untuk mencapai tujuan dalam mensejahterakan warganya atau memilih untuk tujuan tertentu. Jadi dalam hal ini dijumpai hukum dengan keadaan yang sama. Jadi hukum selalu berusaha memilih tujuan dengan cara mencapai tujuan tersebut dalam bidang politik hukum, termasuk dalam bidang politik hukum. Maka politik hukum adalah disiplin hukum yang memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang.